Saudara, hari ini saya akan sharing mengenai Adam dan Kristus. Satu orang dan satu orang. Satu orang dari perjanjian lama dan satu orang dari perjanjian baru. Oke, saya mulai pendahuluan saudara. Kadang-kadang kita tanya saudara, bagaimana mungkin Allah dapat menyelamatkan orang berdosa dalam pribadi Yesus Kristus? Bagaimana kita dapat memahami entah bagaimana Kristus mengambil tempat kita di kayu salib? Dan bagaimana mungkin pertukaran seperti itu, saudara? Nah, Paulus menjawab pertanyaan di bagian ini, dan ayat-ayat ini adalah inti dari surat ini. Untuk memahami ayat-ayat ini, beberapa kebenaran umum tentang bagian ini perlu dipahami. Jadi, saudara, nanti waktu kita baca dari firman Tuhan, saudara perhatikan pengulangan kata satu. Oke? Jadi ingat, ada kata satu, Anda fokus. Ini digunakan 11 kali. Ide kuncinya ini adalah identifikasi kita dengan Adam dan dengan Kristus. Kedua, perhatikan pengulangan kata berkuasa, saudara. Yang digunakan 5 kali. Paulus melihat dua orang, Adam dan Kristus, masing-masing berkuasa atas sebuah kerajaan. Akhirnya, perhatikan frasa lebih banyak, diulang 5 kali. Ini berarti bahwa Yesus Kristus telah memperoleh jauh lebih banyak keuntungan, lebih banyak daripada kerugian yang pernah kita peroleh dari Adam. Jadi ingat saudara, satu, berkuasa, dan lebih banyak. Mari kita baca firman Tuhan, Roma 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena itu semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi intinya ini adalah substitusi. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh Adam, yang pelanggarannya dilakukan oleh Adam, itu telah dibereskan oleh Yesus Kristus. Jadi nanti saya akan bikin summary di belakang untuk bisa mengerti, tapi kita harus tahu doktrinnya dulu. Oke? Jadi ini adalah kontras antara Adam dan Kristus. Jadi singkatnya, bagian ini merupakan kontras antara Adam dan Kristus. Adam bagaimana,
Kristus bagaimana? Seluruh dari firman ini. Pertama, Adam diberi kekuasaan atas ciptaan lama, dia berdosa dan dia kehilangan kerajaannya. Karena dosa Adam, seluruh umat manusia berada di dalam penghukuman dan kematian. Buktinya mana? Sampai sekarang semua manusia nggak ada yang nggak mati, semua mati. Karena apa? Karena dosa satu orang, Adam. Jadi karena dosa satu ras, semua manusia ikut dalam kematian. Nah, itu adalah buktinya. Buktinya apa? Seluruh manusia mati. Nggak ada yang hidup. Mau Sakyamuni, mau siapa, Konkong, mati, saudara. Ya, Yesus Kristus datang sebagai Raja atas ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan ketaatannya di kayu salib, dia membawa kebenaran dan pembenaran. Kristus tidak hanya memperbaiki semua kerusakan yang diakibatkan oleh dosa Adam, tetapi dia menyelesaikan lebih banyak lagi dengan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Beberapa dari lebih banyak lagi ini telah dijelaskan Paulus dalam Roma 5 ayat 1 dan 11. Jadi berkat-berkat yang kita telah pelajari di Roma 5 itu bukan hanya Yesus Kristus memperbaiki dosa yang dilakukan Adam, tetapi dia memberikan kita lebih banyak lagi berkat yang telah tertulis di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Orang-orang yang skeptis bertanya, apakah adil bagi Tuhan untuk mengutuk seluruh dunia hanya ketidaktaatan satu orang? Jawabannya, tentu saja tidak hanya adil, tetapi juga bijaksana dan murah hati. Jadi mungkin kita tanya, gara-gara Adam berdosa kok kita dibawa semua menjadi berdosa? Adil nggak? Ya, kita nggak tahu pikiran Tuhan, saudara. Justru kalau misalnya kita diadili satu persatu, bukan diadili karena Adam, kita juga tidak taat dan kita tidak dapat pengampunan, saudara. Ya, ketidaktaatan Adam, ketaatan Yesus Kristus. Pertama-tama, jika misalnya Adam tidak berdosa, nanti manusia udah banyak, tiba-tiba diuji setiap orang berdosa atau tidak, ya. Misalnya Adam tidak berdosa, tetapi nanti kita ada Eko, ada Vera, ada Sony, ada Johan. Kalau kita diuji satu-satu, oh Johan berdosa, Eko berdosa. Hasilnya akan sama, ketidaktaatan, saudara. Tetapi yang lebih penting lagi, dengan mengutuk umat manusia melalui satu manusia, ya, satu manusia, maka dengan demikian Allah bisa menyelamatkan umat manusia melalui satu manusia. Jadi dengan mengutuk satu manusia Adam, satu manusia, maka Allah dapat menyelamatkan manusia melalui satu manusia, Yesus Kristus. Jadi masing-masing dari kita secara ras bersatu dengan Adam, sehingga perbuatannya mempengaruhi kita. Malaikat yang jatuh tidak dapat diselamatkan. Kenapa? Karena mereka bukan satu ras. Mereka berdosa satu persatu dan dihakimi satu persatu. Karena itu mereka tidak dapat diselamatkan. Tidak ada perwakilan yang dapat mengambil keputusan untuk mereka dan menyelamatkan mereka. Tetapi kita bisa ada satu perwakilan, itu Adam. Tetapi karena Anda dan saya terhilang dalam Adam, kepala ras kita dapat diselamatkan di dalam kepala ciptaan baru, yaitu Kristus. Rencana Tuhan itu memang luar biasa dan bijaksana. Kadang-kadang orang taunya, kenapa tidak adil? Adam berdosa, kita dibuat dosa. Justru karena satu orang berdosa, kita bisa diselamatkan oleh satu orang, Yesus Kristus. Cuman kita nggak bisa menyelami pikiran Allah. Nah, udah jelas ya, saudara. Pertanyaan terakhir kita yang harus dijawab. Bagaimana kita tahu bahwa kita secara ras bersatu dengan Adam? Sudah saya jelaskan tadi. Jawabannya ada di Roma 5 ayat 12 sampai 14 dan argumennya seperti ini. Kita tahu bahwa semua mati. Tetapi kematian adalah akibat dari ketidaktaatan terhadap hukum. Tidak ada hukum dari Adam sampai Musa, tetapi manusia tetap mati. Hasilnya, hasil umum menuntut penyebab umum. Apa itu penyebabnya? Hanya satu hal, ketidaktaatan Adam. Ketika Adam berdosa di akhirnya mati, semua keturunan manusia juga mati. Namun hukum belum diberikan, kesimpulannya mereka mati karena dosa Adam tanpa hukum. Jadi karena itu, semua orang telah berbuat dosa, berarti semua orang telah berbuat dosa di dalam Adam. Manusia tidak mati karena perbuatan dosa mereka sendiri. Jika tidak, baik tidak akan mati. Manusia mati karena mereka bersatu secara ras dengan Adam, dan di dalam Adam semua mati. Jadi ini adalah hubungan ras manusia dengan Adam. Adam dan Kristus. Nah, setelah memeriksa kebenaran umum tentang perikop ini,
Sekarang kita dapat memeriksa kontras yang diberikan Paulus antara Adam dan Kristus dan antara dosa Adam dan tindakan ketaatan Kristus di kayu salib. Sekarang kita membandingkan pelanggaran Adam dengan pemberian cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Oke? Karena pelanggaran Adam, banyak yang mati. Karena ketaatan Kristus, kasih karunia Allah melimpah kepada banyak orang yang membawa pada kehidupan. Kata banyak berarti sama dengan semua orang dalam Roma 5 ayat 12 dan 18. Perhatikan lebih banyak lagi karena kasih karunia Kristus tidak hanya membawa kehidupan fisik, tetapi juga kehidupan rohani dan kelimpahan. Kristus memang menaklukkan kematian dan suatu hari akan membangkitkan tubuh semua orang yang telah mati di dalam Dia. Jika Dia berhenti di situ, Dia hanya membalikkan efek dosa Adam. Tetapi Dia melanjutkan untuk melakukan lebih banyak lagi dan Dia memberikan hidup yang kekal dengan berlimpah bagi semua orang percaya kepadanya. Jadi Dia tidak hanya membalikkan dosa dan kita dibiarkan begitu saja, tapi Dia membuat kita jadi ada gunanya. Uyung, bukan moyung. Tapi kita dibuat menjadi ada nilainya, ada harganya. Adam dan Kristus satu dosa, satu ketaatan. Kita bandingkan. Pengaruh dosa Adam dikontraskan dengan pengaruh ketaatan Kristus. Dosa Adam membawa pada penghakiman dan penghukuman. Tetapi pekerjaan Kristus di kayu salib membawa pembenaran. Jadi ketika Adam berdosa, dia dinyatakan tidak benar dan dihukum. Tetapi ketika orang berdosa percaya kepada Kristus, dia dibenarkan dan dinyatakan benar di dalam Kristus. Kedua kata berkuasa dikontraskan, saudara, sekarang ya. Karena ketidaktaatan Adam, kematian berkuasa atas hidup manusia. Ya kan? Baca kitab keturunan Adam dalam Kejadian 5 dan perhatikan pengulangan serius dari frasa dan dia mati. Dan dalam Roma 5 ayat 14, Paulus berargumen bahwa semua mati dari Adam sampai Musa karena alasan yang sama seperti Adam mati, yaitu melanggar hukum Tuhan yang diwahyukan. Karena hukum itu belum diberikan. Upah dosa adalah maut. Karena dosa berkuasa dalam kehidupan manusia, kematian juga berkuasa. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita memasuki kerajaan baru. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, melainkan kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu, dibenarkan oleh iman, kita dinyatakan benar, kita memiliki damai dengan Allah, dan kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi beda antara Adam dan Yesus. Waktu Adam, dosa berkuasa atas kita. Tetapi sekarang kita yang berkuasa, ya, dalam kemuliaan Allah. Kita yang memerintah. Terlebih lagi mereka akan memerintah dalam hidup oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Adam kita kehilangan kedudukan sebagai raja. Kita adalah budak, saudara. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita memerintah sebagai raja. Dan kita memerintah lebih banyak lagi. Pemerintahan rohani kita jauh lebih besar daripada pemerintahan duniawi Adam. Karena kita berbagi kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran. Oke, sekarang saya akan kontraskan satu tindakan. Kedua kata satu tindakan dikontraskan. Adam tidak harus melakukan serangkaian dosa. Dan dalam satu tindakan Tuhan menguji Adam makan buah terlarang itu dan dia gagal. Ini disebut satu pelanggaran dan tindakan ketidaktaatan. Kata pelanggaran berarti melewati batas. Tuhan memberitahu Adam seberapa jauh dia bisa pergi dan Adam memutuskan untuk melampaui batas yang ditentukan. Jadi dari setiap pohon dalam taman ini kamu boleh makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu memakannya. Karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Berbeda dengan satu pelanggaran, Yesus Kristus adalah satu kebenaran yang berarti pekerjaan Kristus yang benar di kayu salib. Dalam Roma 5 ayat 19, Paulus menyebutnya ketaatan satu orang. Jadi pengorbanan Kristus di kayu salib tidak hanya memungkinkan pembenaran, tetapi juga pembenaran hidup. Pembenaran bukan hanya istilah hukum yang menggambarkan posisi kita di hadapan Allah, seolah saya tidak pernah berbuat dosa, tetapi itu menghasilkan jenis kehidupan tertentu. Jadi, pembenaran hidup dalam Roma 5 ayat 18 sejajar dengan dijadikan benar dalam Roma 5 ayat 19. Dengan kata lain, pembenaran kita adalah hasil dari persatuan yang hidup dengan Kristus. Dan persatuan ini seharusnya menghasilkan jenis kehidupan baru, kehidupan yang benar dan ketaatan kepada Tuhan. Persatuan kita dengan Adam membuat kita berdosa, tetapi persatuan kita dengan Kristus memampukan kita
untuk memerintah dalam hidup. Habis ini kita akan kontraskan antara hukum dan kasih karunia. Kemudian hukum merayap masuk. Kasih karunia bukanlah tambahan bagi rencana Tuhan. Kasih karunia adalah bagian dari rencana Allah sejak awal. Tuhan berurusan dengan Adam dan Hawa dalam kasih karunia. Dia berurusan dengan para bapak bangsa dalam kasih karunia. Dan dia berurusan dengan bangsa Israel dalam kasih karunia. Dia memberikan hukum melalui Musa bukan untuk menggantikan kasih karunia-Nya, tetapi untuk menyatakan kebutuhan manusia akan kasih karunia. Hukum itu sementara, tetapi kasih karunia itu kekal. Konflik dua kerajaan, saudara. Tetapi ketika hukum Taurat membuat dosa manusia bertambah, kasih karunia Tuhan juga semakin berlimpah. Kasih karunia Allah lebih dari cukup untuk menangani dosa-dosa manusia. Meskipun dosa dan kematian masih berkuasa dalam dunia ini, kasih karunia Allah juga memerintah melalui kebenaran Kristus. Tubuh orang Kristen tunduk pada kematian dan sifat lamanya menggoda dia untuk berbuat dosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus dia dapat memerintah dalam hidup, karena dia adalah bagian dari kelahiran Kristus yang penuh rahmat. Sebuah kisah perjanjian lama membantu kita memahami konflik antara dua pemerintahan ini di dunia ini. Allah menolak Saul sebagai raja Israel dan mengurapi Daud. Mereka yang mempercayai Daud akhirnya berbagi kerajaan damai dan sukacitanya. Mereka yang mempercayai Saul berakhir dengan rasa malu dan kekalahan. Daud dan Saul, kerajaan Allah dan kerajaan maut. Seperti Daud, Yesus Kristus adalah raja yang diurapi Allah. Seperti Saul, setan masih bebas bekerja di dunia ini dan berusaha memenangkan kesetiaan orang. Dosa dan maut berkuasa dalam ciptaan lama di mana Adam adalah kepala, tetapi kasih karunia dan kebenaran memerintah dalam ciptaan baru di mana Kristus ada kepalanya. Di saat kita menyerah kepadanya, kita memerintah dalam hidup. Dalam Roma 5:14, Adam disebut sosok dia yang akan datang. Adam adalah tipe gambaran dari Yesus Kristus. Adam datang dari bumi, tetapi Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga. Adam diuji di sebuah taman, dikelilingi oleh keindahan dan cinta. Yesus dicobai di padang gurun, dan dia mati di kayu salib yang kejam, dikelilingi oleh kebencian dan kejahatan. Adam adalah seorang pencuri dan diusir dari Firdaus, tetapi Yesus Kristus berpaling kepada seorang pencuri dan berkata, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Sekarang kontras antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah kitab keturunan Adam dan diakhiri dengan kutukan Maliaki. Perjanjian baru adalah kitab generasi Yesus Kristus dan diakhiri dengan tidak ada lagi kutukan. Anda tidak berada di dalam Adam karena kita manusia, kita harus dilahirkan. Karena itu datang dengan kelahiran pertama Anda, di mana Anda tidak memiliki kendali untuk tidak lahir dalam Adam. Tetapi Anda dapat hidup walaupun Anda tetap di dalam Adam karena Anda dapat mengalami kelahiran kedua, kelahiran baru dari atas yang akan menempatkan Anda di dalam Kristus. Ini sebabnya mengapa Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali." Saudara, kesimpulan Adam dan Kristus. Di Taman Eden, Adam menikmati surga namun tidak menaati Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus menanggung penderitaan namun tetap menaati Allah. Kontras ya. Ras manusia saling berhubungan. Adam adalah kepala umat manusia yang ditunjuk Tuhan. Pemberontakan Adam melawan Tuhan. Karena itu memposisikan manusia melawan Tuhan sehingga meracuni seluruh umat manusia dengan dosa. Buktinya apa? Semua manusia pasti mati. Summary, saudara. Adam, dia membawa dosa kepada seluruh umat manusia. Tetapi Yesus Kristus memberi manusia kemenangan atas dosa. Karena Adam, semua umat manusia mati karena dosanya. Karena Kristus, banyak yang hidup karena anugerahnya. Karena Adam, dosanya menghasilkan penghukuman. Karena Yesus Kristus, kematiannya menghasilkan pembenaran. Karena Adam, ketidaktaatannya membawa dosa bagi semua umat manusia. Karena Yesus Kristus, ketaatannya membawa kebenaran bagi banyak orang. Adam, karena dosanya berkuasa dalam kematian. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kasih karunia-Nya memerintah untuk membawa hidup yang kekal. Jadi inilah sharing tentang kontras antara Adam dan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Minggu depan Bible Exegesis Channel 2 Oktober 2021 ini mulai seru. Topiknya adalah mati bagi dosa, hidup bagi Tuhan. Exegesis Roma 6 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus memberkati.